Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, biasa tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sebelum saya ngomong langsung dengan Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo, saya mau kasih informasi dulu ya. Ini kan subscriber saya kan 49.200 sekian ya. Kan saya sudah nazar itu kalau nanti 50.000 subscribernya saya akan ngasih makan 50 nasi bungkus ya untuk anak yatim duafa di sekitar Parung ini. Nah, saya ngajak ke penonton di Lima Benua untuk ngirimkan uang kalau mau ikut ngasih makan orang miskin sekaligus ya. Satu bungkus kira-kira harganya 15.000, nanti kita laporkan di YouTube berikutnya dan kita bikin videonya ketika kita bagi-bagi nasi bungkus ya. Syukur-syukur lebih dari 50 nasi bungkus ya. Ta'amul miskin, satu ajaran Islam yang sangat penting karena ada nasnya di dalam Quran, ada 6 ayat yang menganjurkan orang ngasih makan orang miskin supaya terbebas dari neraka jahim dan neraka sakor. Ada 2 neraka, sakor dan neraka jahim, buat orang-orang yang tidak pernah ngasih makan orang miskin, ya kan. Oke, itu pertama. Jadi subscribe supaya sampai 50.000 dan saya akan menunaikan nazar saya ngasih makan orang miskin 50 nasi bungkus untuk yatim duafa. Dan sekarang saya mau bicara langsung dengan Bapak Jokowi. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, saya Yudi Pramuko, Pak tukang donat, dan saya secara pribadi menyesalkan ucapan Bapak yang akan melawan rakyatnya sendiri di Jogja kemarin, Pak, waktu di Stadion Kridosono itu. Ini video ketiga yang saya buat merespon pidato Bapak yang sangat sangat di luar dugaan sebagai orang Jawa. Saya dulu, Pak, dari kecil ikut bude saya dari TK dan Pak D saya. Itu saya ingat sampai selama 6 tahun itu saya tidak pernah Pak D dan bude saya itu ngomongnya nadanya tinggi sebagai orang Jawa. Karena saya ngenger di situ, bantu pekerjaan rumah sehari-hari, ngelap tangan-tangan kursi, meja, mebel itu, kemudian ngelap buku-buku ensiklopedi, juga ngelap itu Pak mikroskop, karena mereka anak-anak Pak D Budi itu ada yang di sekolah kedokteran gigi dan kedokteran umum, jadi banyak banyak mikroskop yang harus saya buka, saya bersihkan. Nah, setiap pagi saya mendengarkan musik gending dari piringan hitam yang disetel oleh Pak D saya. Suaranya halus ya, gending itu. Bude saya juga ngomongnya itu pakai kromo inggil. Saya diajari sejak kecil bicara pakai bahasa Jawa, kromo inggil, bahasa Jawa yang halus ke bude saya. Juga ke Pak D saya. Tapi di sekolah saya di SD 24 Banjarsari di Jalan Merdeka itu di Bandung, saya bicara bahasa Sunda dengan teman-teman SD. Tapi di rumah saya ngobrol pakai bahasa bahasa Jawa halus. Jadi saya tidak pernah selama 6 tahun ikut bude saya itu sampai kelas 5 SD menyaksikan Pak D dan bude saya yang asli Bojonegoro itu, Jawa Timur, itu mengucapkan suara yang keras sebagai orang Jawa. Jadi ketika saya melihat video di YouTube Bapak selama 4 tahun setengah sabar karena sudah dihina, difitnah, dicela oleh orang-orang itu, dan saatnya sekarang akan membalas dengan nada emosi tinggi, saya sebagai orang Jawa kaget. Kenapa bisa begitu? Itu bukanlah aslinya Bapak Jokowi sebagai orang Jawa, orang Solo. Saya yakin tidak begitu aslinya. Jadi kemungkinan saya coba menganalisa dari tepi danau ini tapi nggak punya data, tapi kira-kira ini analisa kultural ya kan. Nggak mungkin sebenarnya akan muncul satu sifat agresif yang kemudian ditafsirkan banyak lawan-lawan politik yang semuanya menyudutkan Bapak. Itu bisa dipahami karena beda sekali dengan Perdana Menteri itu dalam menghadapi rakyatnya yang sedang sedih. Perdana Menteri New Zealand itu katanya semua orang berduka hari itu sejak pembantaian
di masjid itu yang menewaskan 50 muslim ditembak oleh orang gila itu, ya kan? Dan dia ikut merasakan kesedihan, dia merangkul rakyatnya dan memberikan empati terhadap orang yang ditimpa kesedihan. Nah, orang-orang Indonesia kan banyak yang sedih, Pak, karena UMR itu misalnya ya, gaji UMR itu 3.900.000 di DKI misalnya. Itu mana cukup untuk hidup. Tanggal 10 mereka sudah cari utangan, naik motor atau naik KRL. Tak cukup anak satu itu 3.900.000 untuk kontrakan 800, untuk cicilan motor 700. Lah makan siangnya kadang bawa bekal. Kalau makan siang di kantor di Jakarta minimal 15.000, bisa jebol itu gajian 3,9 itu. Belum nanti belanja istri, anaknya ke sekolah. Jadi banyak orang yang menderita di Jakarta terutama, nggak tahu kalau di daerah lain. Jadi banyak orang yang sedih, yang kekurangan, yang belum sejahtera, yaitu masyarakat yang Bapak pimpin. Seharusnya Bapak masuk merasakan itu dan tidak ngajak perang melawan rakyatnya sendiri. Jadi kita belajar dari Perdana Menteri yang wanita itu dari New Zealand ya. Itu dia mengatakan apa? They are us. Mereka adalah kami. Mereka itu orang-orang yang sedang ditimpa kesedihan itu, orang-orang Muslim itu di New Zealand. Mereka itu datang ke sini untuk cari makan sebagai pengungsi, dan mereka memilih katanya New Zealand sebagai tanah air rumah mereka, dan New Zealand adalah rumah mereka. Mereka adalah kita. Itu pemimpin yang kemudian dipuji oleh dunia. Jadi New Zealand lewat Perdana Menterinya yang perempuan itu sedang mengajarkan arti cinta dan kepedulian kepada dunia, dan mengajarkan bagaimana artinya apa itu seorang pemimpin dan bagaimana cara memimpin rakyatnya yang berbeda-beda bahasa, berbeda suku bangsa juga di New Zealand tuh, dan berbeda keyakinan, tapi semua dalam sebuah kepemimpinan yang kuat, meskipun dilakukan oleh seorang wanita, memimpin dengan cinta dan kepedulian, with love and care, bukan membelah masyarakatnya sebagaimana Bapak tunjukkan dengan terus terang di mana itu, di Jogja. Nanti saya akan sertakan bagaimana rasa maaf itu diperlukan, rasa empati itu diperlukan dalam memimpin orang lain yang berbeda-beda faham politiknya dan tingkat kecerdasannya. Jadi saya merasa Bapak sekondan-sekondan di sekeliling Bapak, pembantu-pembantu Bapak memberikan masukan yang keliru dalam pidato kampanye terbuka di Jogja tempo hari di akhir Maret itu. Jadi saya menduga ucapan yang sangat emosional dari Bapak Jokowi aslinya bukanlah dari lubuk hati Bapak sendiri sebagai orang Solo yang halus, tutur lembut katanya, ucapannya lemah lembut, tutur katanya halus hatinya, tapi begitu beringas saat itu di podium di depan massa. Mesti Bapak mendapatkan saran dari orang-orang yang jahat di sekeliling Bapak yang merusak persaudaraan satu bangsa. Dengan pidato itu Bapak mungkin tidak sadar membelah rakyat Bapak sendiri karena perbedaan faham politik. Sekarang saya sertakan 2 video tentang kisah dari New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum. Many of those who will have been directly affected by this shooting may be migrants to New Zealand. They may even be refugees here. They have chosen to make New Zealand their home, and it is their home. They are us. Everyone is grieving, and I'm grieving with them. But I also have a very important job to do. I need to ensure that we are looking after those affected, that they have ongoing care and support, not just in the coming days, but the coming months and years. We are a nation of 200 ethnicities, 160 languages. We open our doors to others and say welcome. For this world, I feel that all of my family has gone. But I know that when you have nobody, you have Allah with you. My 3 daughters, and without them, it would be very difficult. Yes, if I would be only alone, all alone, then yeah. They were my whole family. I have only one brother and my mother and father, and that's all. So it was like, what happened? How it's possible? Not even one of them survived. They were supposed to come next month back to Pakistan, my mother and father, and nobody knew that they will never come back. She is only 2.5. She cannot understand all these things. But did you tell First of all, I wanted him to be punished very severely, but then I realized that that's not the sunnah of my Prophet. He used to forgive the person who have killed his relatives. I want that he became Muslim and he repent, and he said that it's wrong, and he realized how beautiful Islam is.